Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari Kitab Keluaran, pasal yang ke-38, ayat yang pertama sampai yang ke-31. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan membacanya bersama-sama dengan saya. Mari kita mulai membacanya dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara, 100 hasta. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat, layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah timur 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, 20 hasta panjangnya. Tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, tempat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kermisi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan ada 29 talenta dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sebeka
seorang yang yaitu setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas. Sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu. Jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1.775 sikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya lah dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat mempelajari 2 hal. Yakni yang pertama, dari pasal 38 ayat yang pertama sampai yang ke-20 menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah sebagai perancang utama dari pembangunan kemah suci yang diperintahkan kepada Musa untuk dikerjakan. Setiap bagian demi bagian dari pembangunan kemah suci itu, sampai hal terkecil sekalipun, diperhatikan Allah secara detail. Dan semuanya ada tujuannya masing-masing. Mesbah korban bakaran dibuat dengan tujuan ketika orang percaya menghampiri Allah, apalagi melayani Allah, tidak boleh sembarangan dan harus di dalam keadaan kudus. Dan tujuannya membuat pelataran kemah suci adalah agar orang percaya tahu batas terdekat untuk bisa mendekati kehadiran Allah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa Allah selalu serius dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi kita sebagai umatnya pun harus benar-benar serius dalam mengerjakan setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Dan tidak boleh dengan sembarangan. Dan jangan melakukan pelayanan asal jadi, asal orang senang, dan asal ingin tampil. Yang kedua, dari pasal 38 ayat yang ke-21 sampai 31, kita belajar bahwa untuk semua pelayanan atau pekerjaan Tuhan, semuanya itu ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan besar di dalamnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada kerelaan hati dan ketulusan di dalam melayani. Nah, seringkali pelayanan kita tidak mau memberi, tapi hanya mau menerima. Karena kita selalu cenderung untuk menghitung untung atau ruginya. Dan seringkali juga kita melayani Tuhan tidak mau bayar harga. Doa dikasih 1 jam, kita mengeluhnya 10 jam. Diutus melayani jauh, mengeluhnya luar biasa. Seringkali juga kita melayani tapi tidak mau berkorban. Doa dikasih pagi hari, tidak datang, alasan siap kerja. Doa dikasih sore hari, tidak datang, alasannya capek. Doa dikasih malam hari juga tidak datang, alasannya berkumpul dengan keluarga. Giliran tidak dikasih pelayanan, mengomel, mengamuk, dan katanya tidak diperhatikan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, seringkali diri kita sendiri yang menghambat pekerjaan Tuhan. Jadi kesimpulannya, ketika saya dan saudara dipercayakan melayani hari ini, ingat baik-baik bahwa dalam melayani Tuhan ada harga yang harus dibayar. Butuh pengorbanan dan butuh ketulusan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini kami belajar bahwa Allah selalu serius dalam mengerjakan segala sesuatu. Dan ketika kami dipercayakan melayani, kami diajar untuk tidak sembarangan, tidak asal jadi dalam melakukan setiap pelayanan yang dipercayakan bagi kami. Kami juga belajar ketika kami dipercayakan melayani bahwa semuanya ada harganya. Semua butuh pengorbanan dan butuh ketulusan hati dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita di dalam mengiringi Tuhan. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan memberkati.